Ikutin ya Bu ya. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani atin telah datang kepadaku suatu utusan. Kepada siapa Bu? Punya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu utusan. Siapa utusannya? Siapa gurunya Nabi Muhammad Bu? Malaikat Jibril. Jadi kalau datang kepada Nabi Muhammad suatu utusan, biasanya yang datang itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gurunya Rasulullah. Gurunya yang mendidik Rasulullah itu langsung Allah melalui perantaranya malaikat Jibril. Makanya ganti apa? Ntar sama ayah. Susi nggak bisa dari sini. Ntar pulang ngaji dulu. iya, lanjut Bu, iklan dulu sebentar. Ya, jadi malaikat Jibril itu adalah gurunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bu, seorang manusia dididiknya bukan sama manusia, sama malaikat. Bagaimana hasilnya nggak maksimal? Yang mendidik langsung Allah melalui perantara malaikat. Makanya Nabi Muhammad itu dibilang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tidak bisa baca dan tulis bukan berarti Nabi Muhammad itu bodoh, bukan. Tapi itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya tidak ada intervensi dari manusia. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau orang pinter bisa baca, bisa nulis, wajar nggak Bu? Bisa baca, bisa nulis, dia dapat ilmu dari mana-mana, dari buku mana. Tapi Nabi Muhammad dilahirkan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi Masya Allah ilmunya luar biasa, melebihi dokter Bu. Bu, kalau ibu mempelajari hadis Nabi Muhammad itu sains kalah. Itu Nabi Muhammad udah tahu duluan, karena tidak ada intervensi dari manusia, langsung dididik oleh malaikat Jibril. Lanjut Bu. Min indi Rabbi, dari sisi Tuhanku, Azza wa Jalla, faqala, maka berkata. Nah ini, jadi ada utusan yang datang kepada Nabi Muhammad, lalu utusan itu berkata apa? Berkata apa nih Bu berkatanya? Kita baca bareng-bareng. Man shalla alaika, barang siapa yang bersolawat untukmu. Untukmunya kembali kemana Bu? Nabi Muhammad. Tadi kan malaikat Jibril lagi ngomong sama Nabi Muhammad. Apa katanya? Man shalla alaika, barang siapa yang bersolawat untukmu. Min ummatika sholatan, ya Bu. Min ummatika sholatan, daripada umatmu sekali sholawat. Kataballahu lahu, niscaya Allah mencatat baginya. Biha, dengannya sholawat. Asyra hasanatin. Apa Bu asyra? 10 kebaikan. Jadi ibu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekali sholawat dapat 10 kebaikan. Luar biasa tuh. Di double-nya bukan lagi 100 kali lipat. Berapa kali lipat tuh? Kalau 100 kali lipat kan 1 dapat 1 ya Bu ya.
beli 1 dapat 1, berarti kita kan dapat 100 kali lipat. Tapi kalau beli 1 dapatnya 10, untung banyak gak Bu? Untung banyak. Masya Allah, 1000 kali lipat lebih kayaknya. Jadi kalau ibu beli 1 tapi dapatnya 10, bisa rame tuh hari-hari tuh. Beli 2 gratis 1 aja rame. Beli 2 gratis 1, apalagi beli 1 tapi gratisnya 10. Masya Allah, luar biasa. Ini mah nggak pakai duit lagi, cuman ngomong doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bebas tuh salawatnya, bebas mau kayak gimana aja. Yang penting namanya sholawat sekali dapatnya 10 kebaikan. Nah 10 kebaikan ini berupa apa? Kan ibu-ibu kan biasanya aneh udah sholawat mulu tapi tetap aja rezeki mah segini-gini aja perasaan. Ya nggak Bu? Aneh sholat juga kan dalamnya udah sholawat, berapa kali sholawat tuh, tapi perasaan hidup sumpek-sumpek aja. Mana kebaikan? Kan ibu-ibu kadang-kadang maunya langsung konkret, instan. Padahal pahala Allah itu ada yang instan, ada yang tidak instan. Tapi yang tidak instannya itulah yang berlipat ganda. Ibu, kalau berjuang Bu, berjuang belajar, Ibu ingat masa-masa belajar dulu. Sulit nggak Bu? Apalagi ya Allah, mau dapat ranking 1, belajarnya kan sungguh-sungguh tuh ya Bu ya. Mau dapat nilai bagus, mau lomba, mau dapat prestasi, itu kan luar biasa itu belajarnya. Berproses kan Bu ya, setahun, 2 tahun, gak langsung bisa kan? Itu balasannya di akhir. Tapi yang akhir itu biasanya yang nikmat dibanding Ibu kayak judi. Judi itu kalau menang instan kan ya Bu, langsung dibalas kan. Tapi nggak nikmat, justru makin ketagihannya lama-lama justru makin nggak jelas, makin nggak jelas. Yang ada mungkin lagi untung mah untung, lagi buntung mah ya rugi banyak. Kebanyakan buntungnya itu menjanjikan yang tidak pasti. Makanya judi itu nggak jelas, diharamkan oleh Allah. Yang nggak jelas diharamkan oleh Allah. Nah ini yang udah jelas sholawat dapat 10 kali kebaikan. Kadang-kadang kita males ya Bu ya, kadang-kadang males. Neng, daripada dengerin sholawat mendingan nyanyi apa, nyanyi macem-macem. Atau padahal ya sebaiknya kalau nggak bisa sholawat dengan mulut, paling tidak kalau ibu males ya dengarkanlah sholawat. Ganti nyanyian-nyanyian yang tidak berfaedah menjadi nyanyian-nyanyian yang berfaedah, yang mengingatkan kita kepada Allah. Ya sesekali boring bolehlah, selama itu tidak diharamkan. Karena kan manusia itu sifatnya jenuh, tapi tetap harus diiringi dengan kebaikan. Lanjut Bu. Nah ini, apalagi yang kedua? Yang pertama tadi sholawat kataballahu lahu biha asyra hasanatin. Ini mencatat oleh Allah baginya 10 kebaikan. Yang kedua, menghapuskan asyra sayyiatin, menghapuskan 10 kejelekan. Bu, ini untung banyak nih Bu, untung banyak. Jadi yang pertama, kebaikannya Allah kasih 10, udah kebaikan beli 1 gratis 10, ditambah yang jeleknya dihapus. Yang kita punya barang jelek tuh bisa diretun. Tahu diretun Bu? Dikembalikan, ditukar sama yang bagus. Jadi yang jelek itu dihapus, ditukar sama yang bagus. Enak banget ya Bu ya. Enak banget nih, kan ini saya jelasinnya dengan cara berdagang biar ibu tuh paham. Karena setiap hari itu ibu biasanya bermuamalah ya Bu ya, bermuamalah. Padahal bermuamalah sama Allah dan Rasulnya itu lebih menguntungkan dibanding bermuamalah dengan manusia. Jadi 10 kebaikan dicatat,
10 kejelekan dihilangkan. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kalau ibu baca tafsir atau interpretasi dari berbagai ulama, kebaikan itu banyak, Bu. Kebaikan itu banyak. Kalau di mata ibu kan yang biasanya mikirinnya uang terus, itu kan di mata ibu kebaikan itu uang. Padahal belum tentu uang. Bisa jadi anaknya solehah. Bisa jadi suaminya baik, Allah lembutkan hatinya. Bisa jadi tetangga-tetangganya baik. Itu kan 10 kebaikan itu banyak. Kadang-kadang kan yang kita anggap rezeki itu uang saja, ya Bu ya. Jadinya mana kebaikannya? Kita tetap kok dikasih miskin, padahal mah bukan hanya uang, banyak. Jadi kalau orang yang paling kaya, kata Imam Ghazali, itu adalah orang yang qanaah. Bu, bisa nggak qanaah? Bisa nggak Bu? Ini udah tua-tua begini belajar harus bisa, apalagi udah mau bau tanah, masa masih belum bisa qanaah? Kalau anak kecil wajar. Nah, kita ini yang udah tua-tua begini, udah besar, harusnya bisa. Karena nanti ya apapun tidak bermanfaat bagi kita kecuali amal baik kita. Jadi kalau bisa belajar qanaah. Qanaah itu merasa cukup, dikasih banyak cukup, alhamdulillah. Kalau lebih, dikasih dikit juga nggak kekurangan, karena sudah qanaah, sudah merasa cukup. Soalnya nanti yang suka gelisah, yang suka galau, yang suka apalagi Bu, pokoknya nggak tenang segala macam, berarti hatinya itu masih ada kedengkian. Kalau kata Imam Ghazali, masih ada kedengkian, masih ada iri, itu orang nggak akan bisa tenang. Orang tenang itu kalau dia hatinya sudah qanaah. Makanya ibu berbagai macam kebaikan dijalankan, kalau ibu nggak qanaah, susah hatinya tenang. Ibu nggak merasa bahwa Allah itu lebih dari segalanya. Bu, coba betapa hebatnya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, Bu. 6 hari. Padahal Allah kalau mau menciptakan langsung kun fayakun jadi bisa nggak? Bisa. Tapi Allah menciptakan 6 hari, berproses. Itu Allah ngajarin manusia tuh, ngajarin bahwa semuanya tidak boleh tergesa-gesa, ada prosesnya. Allah aja Tuhan kita langsung nyiptain langit dan bumi, nggak langsung kun fayakun jadi. Tapi ada prosesnya. Ada 6 hari prosesnya. Jadi bumi ini sedemikian bagusnya, indahnya. Coba bayangkan ibu nggak kekurangan di bumi, Bu. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah lebih dulu menciptakan sumber daya alamnya untuk penghidupan manusia. Tumbuhannya sudah Allah ciptakan, makanannya hewan sudah Allah ciptakan, angin, air, api sudah Allah ciptakan. Itu manusia, masya Allah, udah serba enak, Bu, serba enak. Tinggal manusia berpikir bagaimana cara mengelolanya. Tinggal manusia mau berbuat baik. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali balasannya 10 kebaikan, dan akan dihapus 10 kejelekan. Itu kejelekan itu juga banyak. Kejelekan itu bisa berarti ibu misalnya di tengah jalan Manas mau kena musibah, tapi Allah hapus tuh dengan sebab Manas bersolawat. Atau misalnya ibu tadinya nggak kebayang, padahal gaji mah berapa Neng sebulan, kayaknya nggak bisa ngidupin berapa anak, ya nggak Bu? Kalau dihitung-hitung gaji sebulan misalnya 2 juta, kira-kira cukup nggak di zaman sekarang? Kayaknya kurang, nggak cukup. Apalagi punya anaknya 3, 4, sekolah semua. Ada yang di pesantren, ada yang masih SD, SMP, SMA, ada yang kuliah. Kayaknya nggak cukup, tapi Allah cukupkan.
tadi Allah cukupkan itu, di situ bisa jadi kejelekannya Allah tutup, jadi Allah gantikan dengan kebaikan dengan sebab sholawat. Makanya banyak itu makna kita sholawat, kita sholat sambil sholawat. Itu luar biasa Bu. Kita belajar ya Bu ya. Saya juga sama, belum, masih proses. Makanya kita semakin hari harusnya semakin baik menurut versi kita Bu. Kadang-kadang kan kalau wanita ini insecure, tahu insecure? Jangankan anak muda, ibu-ibu juga kadang-kadang masih insecure, ya nggak Bu? Ngebanding-bandingin sama, iya ya Allah, ibu itu mah enak banget ya begini, punya emas segala macem, suaminya kerjanya enak lah, aku gimana? Nggak usah insecure Bu, semua ada porsinya masing-masing, tinggal kita menjalankan saja tugasnya dari Allah. Udah cukup Bu, ada rezekinya masing-masing. Gak usah insecure, gak usah ngebanding-bandingin. Yang penting kita berusaha yang terbaik menurut versi kita. Kalau kita kemarin seperti ini ya, satu hari ke depan kita lebih baik, minimal lebih baik 1% Bu. Minimal lebih baik daripada yang kemarin, naik 1%. Jangan sama. Kalau sama kan rugi Bu. Minimal naik walaupun 1%. Ya Allah, kalau kemarin misalnya bangun kesiangan subuhnya, ya udah berarti ntar pagi bangunnya minimal subuh nggak kesiangan. Jangan muluk-muluk dulu mau bangun tahajud, padahal subuh aja masih susah, masih ngelawannya susah. Ya itu dulu perbaiki 1%. Subuh dulu minimal. Nanti kalau subuhnya udah bener, baru naik lagi dikit, minimal 2 rakaat tahajud atau qobliyah subuhnya Bu. Kalau muluk-muluk nanti yang ada mimpi doang, nggak kejadian sesuai kenyataan, susah. Makanya kalau bikin target, coba sesuaikan dulu kita kemarin seperti apa, sekarang paling tidak ngelangkah sedikit lebih baik. Jangan banyak-banyak dulu, nanti yang ada mimpi doang, angan-angan, akhirnya kecapean sendiri, nggak jadi tuh tahajudnya. Orang subuh aja kesiangan, mau muluk-muluk bangun jam 2 malam, ya Allah, bangun jam 12 malam, pokoknya jam 12 malam sampai subuh nggak mau tidur lagi, mau ikutin waliullah. Ya itu waliullah, kita bertahap. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit. Yang penting ibu ada kemauan untuk berubah dan ada perubahan di dalam setiap harinya. Bu, mau berubah? Insya Allah. Sama-sama kita ya Bu ya. Iya, sama-sama. Jangan ngaji mah semangat tapi nggak mau ada perubahan. Harus ada, walaupun sedikit. Jadi sedikit-sedikit ada perubahan. Yang kedua, ketiga, warafa'alahu asyra darajatin, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Bu, 1 kali sholawat tadi dapat apa yang pertama? 10 kebaikan. Yang kedua, dihapuskan 10 kejelekan. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya 10 kali lipat, 10 derajat. Masya Allah Bu, itu ditinggikan derajatnya 10. Nah itu derajat itu bagaimana Bu? Ini maksudnya nanti derajat min indi Rabbi, di sisi Tuhan, di sisi Allah. Kalau makin naik derajatnya, nanti makin dekat sama Allah Bu. Makin banyak sholawatnya, makin dekat jalannya menuju Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka kita akan kecepretan tuh rahmatnya Bu. Orang kalau udah deket sama Allah, kecepretan rahmatnya. Jangankan deket, jauh aja kita dikasih rahmat, apalagi deket Bu. Apalagi deket, mau apa Allah kasih. Mau bahagia, Allah kasih bahagiakan. Mau gak sumpek, Allah tenangkan hatinya, tenang. Jadi gini,
ada cerita, ini yang penting istiqomah Bu. Tentang istiqomahan. Ada muridnya Imam Ahmad bin Hambal pengen banget ketemu sama yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sampai suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu hijrah, musafir jauh di suatu masjid, terlantar sama marbotnya, diusir, nggak boleh tidur di masjid. Di luar masjid juga diusir, harus keluar, nggak boleh di halamannya, di pelatarannya, diusir-usir, ditarik-tarik. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu imam besar, dia nggak tahu marbotnya itu Imam Ahmad bin Hambal. Dari pelosok negeri itu Imam Ahmad bin Hambal ketahuan, namanya itu tenar, tapi sayang dulu nggak ada Facebook, jadi mukanya nggak tahu. Imam Ahmad juga nggak sombong, cuman terkenal namanya, ini ilmunya terkenal, kitabnya, penjurunya terkenal, sepenjuru dunia itu terkenal. Sampai sekarang Imam Ahmad bin Hambal masih terkenal. Sama merbot diusir-usir. Sampai ada tukang penjual roti ngelihat Imam Ahmad bin Hambal diusir-usir. Kasihan ya Bu, nggak tahu dia kalau dia Imam Ahmad bin Hambal. Diajaklah ke rumahnya istirahat, diajak ke rumahnya istirahat. Imam Ahmad bin Hambal ini merhatikan tukang roti, setiap ngadonin baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu kan kalimat simpel ya Bu ya. Astagfirullah, buka telur astagfirullah, aduk-aduk adonan astagfirullah, ngemasin astagfirullah, astagfirullah. Ditanya sama Imam Ahmad, dari kapan kamu baca ini? Saya sudah dawamkan, sudah lama, bertahun-tahun. Apa yang kamu dapatkan dari istighfar? Itu istighfar. Semua doaku dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Apa doa yang belum dikabulkan oleh Allah? Satu lagi. Aku pengen sekali ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Di depannya Bu, gemeter Imam Ahmad bin Hambal, takbir, Allahu Akbar, nangis. Ternyata selama ini aku ditarik-tarik dari masjid, aku pengen kesini itu gara-gara kamu, gara-gara doa kamu, masya Allah, gara-gara istighfar, apalagi sholawat bawa nama Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, masya Allah. Walaupun simple, mudah, tapi kalau dawam istiqomah, insya Allah pasti ada karomah di situ. Jadi al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ibu bisa istiqomah, itu jembatan ibu bisa mendapatkan karomah, pertolongan dari Allah. Bu, kadang-kadang kan kita maunya doang banyak ya Bu ya. Ya, maunya doang banyak, tapi ya Allah Neng, ngejalaninnya itu gampang sih ya, gampang tahu, gampang. Tapi ya Allah susah banget ya kayaknya ya, istiqomahnya susah. Udah tahu gampang sih, gampang ya, saya juga sama. Makanya kita belajar ya Bu ya, belajar saling mengingatkan. Makanya pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah agar terus diingatkan. Lanjut Bu. Yang keempat nih apa? Warodda alaihi mislaha, dan akan diberikan yang serupa dengan hal tersebut. Jadi 10 kebaikan dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, dan diangkat derajatnya 10 derajat, dan diberikan hal yang serupa dari yang 3 itu Bu. Jadi yang tadi 3 kan udah luar biasa banget, itu ditambah lagi yang serupa dari itu, masya Allah. Pada sholawat doang ya Bu, itu simple ya Bu ya, simple. Kalau sama kerjaan kita, beratan mana Bu? Beratan kerjaan ya Allah. Ibu-ibu PKK ngurus emak-emak, ibu guru ngurus anak kecil, susah banget itu. Ada lagi yang kerja di pabrik, ya Allah nggak kelar-kelar. Pabrik dikerja di pabrik kan, ini udah habis, ada lagi, udah habis, ada, nggak selesai-selesai Neng. Iya, tapi sholawat masya Allah jangan dilupakan.
Rawu Ahmad an Abi Talhah.